Apakah Trump melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan akan terjadinya sebuah resesi besar yang akan dialami oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, atau ini merupakan suatu hak yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat? Kalau kita melihatnya dari kacamata kita, contoh seperti Indonesia yang dikenakan tarif 32%, maka kita bisa bilang Trump sinting, ya, goblok lah, apalah, ya kan, seperti itu. Kalau dia melakukan seperti ini, karena kita yang menjadi korban, 32% nih Indonesia. Tapi kalau kita di sisi rakyat Amerika Serikat, maka yang dilakukan oleh Trump ini suatu hal yang seharusnya dari dulu sudah dilakukan, ya. Supaya rakyat Amerika itu bukan cuma jadi konsumen, sama seperti Indonesia yang saat ini kebanyakan kita tuh cuma jadi konsumen, sedangkan manufaktur kita itu sangat-sangat mengalami kemunduran, ya. Berbeda dari era tahun 90-an di mana manufaktur kita itu menyumbang 30%, 35% GDP. Kalau sekarang itu nggak nyampai 25% GDP. Jadi yang dilakukan oleh Trump baik bagi warganya. Nah sekarang apakah Trump memang segila itu? Jawabannya tentu saja tidak. Kita harus melihatnya analoginya seperti ini. Ya, misalnya Anda lagi cari-cari rumah, kan gitu ya. Anda lagi cari-cari rumah, terus Anda ketemu rumah yang Anda sudah inginkan, kemudian harganya katakanlah dipatok 2 miliar. Sedangkan Anda tahu harga rata-rata tetangga yang ada di sana, di area sana, sekitaran sana itu tidak nyampe 2 miliar harga rumahnya. Katakanlah harga pasarannya cuma 1,2 miliar. Ya tentu dong Anda nawar kan. Pak, boleh nggak saya tawar? Oh boleh, silakan. Oke. Ya Anda tawar, katakanlah tawar 1,2 miliar. Ya kan? Tentu saja yang punya rumah kan, oh pasti, wah nggak bisa ini saya bangun pakai bahannya ini. Ah, no, ini terbuat dari ini, halamannya kan begini. Ya, boleh dong. Kan dia yang punya barang. Kan seperti itu. Tapi kita sebagai pihak pembeli boleh juga dong nawar. Ya kan? Sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dia dalam hal ini kalah, hampir kalah semua neraca dagangnya itu terhadap seluruh negara. Ya. Jadi boleh dong kalau misalnya dia, saya kan pembeli. Kamu kalau nggak mau turunin hargamu, ya kan? Ya, saya akan kasih masalah untuk barang-barang ekspor kamu yang masuk ke negara saya. Boleh dong. Seperti itu. Tapi apakah ketika kita menawar rumah tersebut 1,2 miliar terus kita mati-matian mau di angka 1,2 miliar? Belum tentu juga. Kan kita udah terlanjur naksir nih. Misalnya kita udah cocok banget sama rumah ini. Tapi penjual meminta harga 2 miliar. Kita nawar 1,2. Ujung-ujungnya apa? Negosiasi kan. Kita berharap pihak penjual mau menurunkan harga. Ya kan, mau menurunkan ego. Dan dari sisi kita juga ya supaya jadi ini kan ya kita mau aja naik-naik sedikit lah harganya. Ini semua adalah negosiasi. Ini bagian dari upaya pemerintah Amerika untuk membuat seluruh negara mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Nah terus angka-angka ini dapatnya dari mana? Katakanlah misalnya menurut Amerika kan, contoh di sini India. India ini mempersulit produk-produk Amerika yang masuk ke India, ya kan? Di mana memberikan tarif 52%. Apakah memang benar seperti itu? Enggak. Angka-angka ini didapat dari perhitungan sederhana sebenarnya yang ditambahkan dengan peritilan-peritilan kecil. Peritilan kecil itu seperti manipulasi mata uang, ya kan? Ibaratnya membuat mata uang suatu negara menjadi lemah supaya harga barangnya itu laku di luar sana. Ekspornya itu jalan, ekspornya laku, ya kan? Itu peritilannya. Tapi hitungan ini didapat dari mana? Simple. Contoh misalnya Amerika ekspor ke India 100 perak.
Terus India ekspor ke Amerika 200 perak. Jadi kalau dihitung, itu kan India lebih banyak mengekspor barang ke Amerika daripada Amerika ekspor barang ke India. Jadi ketemulah di sana 200 versus 100. Oh, berarti India 50-an% nih. Ya. Kita kita anggap dia 50% mempersulit kita. Ya kan, karena barang yang kita keluarkan cuma 100, sedangkan dia bisa mengeluarkan barang 200 masuk ke Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat cuma bisa jualan 100. Jadi Amerika Serikat kalah 50%. Nah, gitu loh. Jadi bukan berarti India mengenakan tarif 50% kepada produk-produk Amerika, enggak. Lah buktinya kan kita tidak mengenakan, contoh Indonesia, kita kan tidak mengenakan pajak sampai 64% untuk iPhone, tidak. Ya kan? Cuma di sini hitungannya kita lebih banyak ekspor barang ke Amerika daripada kita mengimpor barang dari Amerika. Ya, gitu ya hitungan sederhananya. Jadi bukan dihitung dari tarif-tarif yang memang dikenakan suatu negara kepada produk-produk Amerika, tidak. Hitungannya sesimpel itu tadi. Nah, apakah seluruh produk akan dikenakan? Ya kan? Jadi Anda mesti ingat ada dua macam tarif di sini. Jadi yang pertama itu adalah tarif baseline 10%. Ya, baseline-nya adalah 10%. Contoh di sini ya. Kayak Singapura langsung dikenain 10%. Itu baseline-nya. Minimalnya tarif yang akan dikenakan oleh Amerika Serikat kepada produk dari negara lain. Nah, terus contoh di sini kayak China. China bisa kena 34%. Jadi baseline-nya adalah 10, ya. Baseline-nya adalah 10, itu pasti. Nah, sisanya itu adalah pajak tambahan. Jadi Amerika itu sudah kena pajak tambahan sebelum peraturan ini ditandatangani sebesar 24%. Sekarang ditambahin 10%. Jadilah totalnya 34%. Contoh lagi misalnya ke Uni Eropa. Uni Eropa kenapa 20% sedangkan Inggris kok cuma 10%? Simpel jawabannya, karena setelah dihitung-hitung Amerika tuh kalah 39% terhadap produk-produk dari Uni Eropa. Uni Eropa itu lebih banyak ekspor barang ke Amerika daripada Amerika ekspor barang ke Uni Eropa. Jadi dia mengenakan baseline 10% plus lagi 10. Nah, yang plusnya ini, yang di luar baseline, itu sebenarnya belum berlaku ketika Donald Trump tanda tangan. Belum. Itu baru mulai berlaku nanti tanggal 9 April. Jadi masih ada beberapa hari ke depan. Ya, yang tambahannya itu. Sehingga masih ada ruang untuk melakukan negosiasi. Ya kan? Kalau kamu mau turunin, saya juga turunin. Nah, gitu loh. Nah, semua pajak-pajak ini, ya, pajak tambahan ini tidak berlaku untuk produk-produk seperti koper ya, tembaga, barang-barang farmasi, semikonduktor, lumber, kayu, critical mineral, dan energi produk. Jadi ibaratnya migas itu enggak ya, semikonduktor, kayu tidak, ya, tembaga tidak, barang-barang farmasi tidak. Jadi ini sebenarnya barang-barang penting ya. Jadi jangan Anda anggap bahwa ini semuanya kena. Ya. Tidak ternyata. Di sini kan ditulis nih, annex to this order including ya, copper, pharmaceutical, semiconductor, lumber, certain critical mineral, energi, produk. Jadi ini yang tidak dikenakan tarif. Kenapa ya? Karena Amerika sangat membutuhkan barang-barang ini. Jadi ini tidak dikenakan. Konyol aja kalau dia kenakan semikonduktor, sedangkan barang-barang semikonduktor itu, contoh chip itu kan diproduksi oleh Taiwan ya. Market share terbesar semikonduktor itu ada di tangan Taiwan, TSMC. Jadi bodoh kalau dia mengenakan pajak itu. Jadi Anda jangan terkecoh dengan gambar yang pertama ini, di mana di sini Anda lihat Taiwan itu dikenakan 32%.
Iya memang Taiwan dikenakan 32%, tapi bukan untuk barang semikonduktornya. Oke? Jadi beres. Makanya itu juga membuat saya bingung kenapa Google, Meta anjlok gitu kan. Padahal kan barang-barang yang dibutuhkan sama dia, semikonduktor itu tidak kena tarif. Ya, tapi itulah. Kalau orang takut ini menjadi resesi, maka meskipun tidak mengimpor barang-barang yang kena pajak, secara jangka panjang yang namanya kalau resesi terjadi akan mempengaruhi semua aspek perekonomian. Ya kan, otomatis laba perusahaan seperti Google, Meta juga akan turun. Ya. Jadi orang menyikapinya ketakutannya seperti itu. Jadi ini akan kena semua nih. Ya, padahal jelas itu semikonduktor tidak kena ya. Jadi kesimpulannya ini hanya gertakan untuk membuat negara-negara ini mau duduk bersama negosiasi dengan pemerintah Amerika. Ketika Donald Trump sudah menandatangani tarif terbaru ini, ada beberapa negara yang langsung respon, ya sudah mengeluarkan respon, dan kebanyakan dari mereka siap untuk melakukan negosiasi. Bahkan Meksiko dan Kanada pun siap untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Ya. Terus Australia juga siap, Jepang juga siap, India itu juga siap melakukan negosiasi dengan Amerika. Jadi hampir mayoritas negara-negara yang dikenakan tarif ini siap untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat supaya tarif pajak mereka itu bisa dikecilin. Ya, tidak dikenakan seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini sebenarnya belum berlaku. Ini baru berlaku nanti di tanggal 9 April. Yang sekarang berlaku adalah baseline minimal 10%-nya dulu. Itu berlaku. Ya, tapi yang lebihnya itu nanti. Itu ya. Di antara semua negara-negara ini ada beberapa negara yang justru bersikeras tidak mau negosiasi. Kalau yang Anda tebak adalah negara China, tebakan Anda salah. China belum mengeluarkan respon apapun terkait tarif ini. Belum, dia masih diam. Wait and see dulu, santai dulu. Ya kan? Justru yang melawan adalah Jerman dan Prancis. Mereka akan membalasnya dengan tarif pada produk besi. Itu. Ya, mereka akan mengenakan tarif terhadap produk besi. Jadi justru aneh ya dari negara yang dianggap kawan, Jerman dan Prancis, itu justru yang malah mau ngelawan, ya kan? Nggak mau tunduk, nggak mau negosiasi. Untuk saat ini ya, sampai video ini saya buat. Ini kalian bisa cek di YouTube, ya. Kalian tinggal search aja pakai Trump tarif, itu akan muncul beberapa respon-respon dari pemerintahan masing-masing negara yang kena tarif ini. Pemimpin mereka meresponnya seperti apa? Anda perhatikan betul-betul komentar mereka satu persatu. Ya, intinya mayoritas siap untuk berunding. China belum mengeluarkan statement apapun, sedangkan Jerman dan Prancis sudah siap untuk membalas tarif tersebut. Jadi kalau dia balas, maka Amerika juga akan balas. Karena itu sudah ada aturan tertulis di dalam undang-undang yang barusan ditandatangani oleh Donald Trump. Ibaratnya tarif yang ada, kalau dibalas, maka secara otomatis Amerika juga akan membalas kembali, ada hitungannya, ada persentasenya. Ya seperti itu, otomatis. Nggak perlu lagi Donald Trump ngomong keluar-keluar lagi. Nggak perlu, sudah ada hitungannya. Nah, jadi semua ini, kalau kita perhatikan benar-benar, kita coba telaah benar-benar. Apa ya mungkin Donald Trump itu mau bikin Amerika bangkrut? Ya jawabannya enggak. Apa ya mungkin Amerika itu Donald Trump itu bakal bunuh diri seperti ini? Enggak. Ini cuma cara Donald Trump untuk membuat negara-negara ini, negara-negara yang sudah terlalu lama menikmati keuntungan dari begitu besarnya ekspor mereka ke Amerika, yang membuat banyak warga negara di Amerika itu juga sulit mencari pekerjaan. Ya.
Jadi pantas saja Trump melakukan ini supaya ya kamu jangan cuma bisa ekspor aja dong ke negaraku. Bikinlah pabrik di negaraku. Kalau kamu nggak mau kena tarif ya kamu bikin pabrik di negaraku gitu. Maksudnya Trump. Makanya negosiasi bisa dinegosiasikan. Dan semua ini kalau Anda hanya melihat tarif, maka Anda akan terkecoh dengan misi sebenarnya daripada Donald Trump. Yaitu dia ingin menurunkan cost borrowing pemerintah US dengan cara menurunkan 10-year bond, ya, yield dari surat utang tenor 10 tahun. Anda bisa lihat di sini, ya. Justru pada saat tarif ini ditandatangani, Anda bisa lihat yield untuk surat utang 10 tahun malah anjlok. Ya. Ini serem lagi anjloknya. Ini head and shoulder, Pak. Ya. Anda bisa lihat ini. Ini shoulder kiri, bahu kiri, head, ini bahu kanan, breakdown. Targetnya ke berapa? Kita hitung. Ya. 0,67. Berarti bisa sampai 0,67. Sampai mana? Nah, ini. Apakah bisa 10-year bonds yieldnya turun sampai ke angka 3,5%. Kalau itu bisa, maka cost of borrowing turun. Ini misi sebenarnya daripada Donald Trump, ya. Dengan menurunnya yield surat utang 10 tahun, maka cost of borrowing turun. Cost of borrowing turun bisa menekan inflasi, ya kan? Karena di saat ini, otomatis semua mortgage dari rakyat Amerika Serikat juga akan turun kalau seandainya 10 years bond turun. Daripada gua nggak bisa ketok kepalanya si The Fed. Anda tahu sendiri waktu periode pertama, Donald Trump itu kan menginginkan The Fed, ya, Jerome Powell untuk turun dari jabatannya. Karena tidak mau nurut kepada Donald Trump untuk menurunkan suku bunga pada saat itu. Tapi kan tidak bisa, Presiden Amerika Serikat tidak bisa memecat pimpinan The Fed. Ya kan? Nah, sekarang di periode kedua dia putar otak. Bagaimana caranya? The Fed mau tidak mau turunkan suku bunga. Yaitu dengan cara ini. Berhasil dia menurunkan 10 years bond. Itu pertama, ya, misi yang berhasil. Misi yang kedua adalah Anda sebagai negara yang mengekspor banyak produk, yang produk-produknya juga dipakai oleh banyak negara. Tentu Anda ingin barang Anda dinilai lebih murah daripada sebelumnya. Yaitu dengan cara apa? Mata uang Anda melemah. Dan itu juga berhasil dilakukan oleh Donald Trump. Anda bisa lihat US Dollar Index. Yang tadinya ketika Donald Trump mulai menjabat, ya, ini di bulan Januari, US Dollar Index itu berada di level 110. Dan saat ini US Dollar Index berada di level 101. Jadi artinya udah turun hampir 10%. Value daripada dolar itu turun 10%. Sehingga otomatis Anda akan merasa, oh, barang-barang dari Amerika ini lebih murah 10%-nya. Karena mata uang US versus major currency, contoh kayak Euro USD, Anda lihat chartnya di sini. Nah, ya, euronya menguat, ya, artinya US dolarnya melemah. Terus USD yen, USD yen, Anda lihat di sini, yennya menguat, kan yennya yang di belakang, ya, yennya menguat. Kalau yen menguat, chartnya ke bawah. Nah, seperti itu. Terus pound sterling, USD. Pound sterling menguat terhadap USD atau USD melemah terhadap pound sterling. Ini yang diinginkan oleh negara yang berorientasi ekspor, yaitu mata uangnya tidak terlalu kuat. Hal ini justru yang dituduhkan Donald Trump kepada negara-negara lain, yaitu manipulasi mata uang, memperlemah nilai mata uang negara-negara tersebut agar barangnya laku. Sekarang malah Donald Trump yang justru berhasil melakukan itu terhadap negara-negara lainnya. Ya, dia melemahkan US dollar, mempermurah
cost of funding, mempermurah biaya bunga dari Amerika Serikat. Ini yang harusnya Anda lihat. Ya, bukan cuma sekedar tarifnya saja, karena tarif itu, persentase-persentase itu semua belum berlaku. Berlakunya nanti 9 April. Jadi masih ada beberapa hari untuk mereka semua mau menegosiasikan hal ini kepada Donald Trump. Ya, tapi efeknya udah kemana-mana. Anda bisa lihat Dow Jones hancur-hancuran. Ya, terus Nasdaq juga. Anda bisa lihat Nasdaq kalau nggak salah itu sudah dikit lagi masuk ke Nasdaq itu sudah turun dari highest-nya sekitar 16%. Jadi sedikit lagi masuk ke teritori bearish kalau sekarang belum. Ya. S&P 500 Anda bisa lihat di sini. Sudah turun 12%, tapi belum masuk ke dalam teritori bearish. Ini baru ibaratnya dianggap sebagai koreksi wajar. Ya, ingat, kalau tidak capai 20%, maka itu dianggap sebagai koreksi wajar. Ya. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap yang terjadi ini sekarang? Maka, seperti yang Anda tahu semua, posisi saya untuk market Indonesia sudah hampir bisa dibilang untuk sistem trading tapak naga, ya, seperti yang saya publish ya di channel Telegram berdagang angka. Anda nanti bisa scroll ke atas, Anda lihat sendiri. Jadi bukan sekonyong-konyong tiba-tiba, oh saya udah full cash loh. Enggak ya. Saya sampaikan terus ya. Berbulan-bulan sebelumnya kondisi saya cash berapa persen. Bahkan terakhir sudah full 100% cash. Karena saya tahu volatilitas seperti ini akan terjadi. Ya. Volatilitas seperti ini akan terjadi. Volatilitas ketika market volatile seperti ini, yang bisa cuan itu cuma satu tipe trader. Ya, yang bisa cuan. Scalper. Scalper itu pun harus yang benar-benar pro. Ya. Kalau scalper newbie yang terlalu rakus, pakai margin terlalu besar, ya leverage-nya besar, hancur di saat-saat seperti ini. Ya, ini bisa dilihat dari fixed index, ya ini volatilitas, indeks volatilitas market. Ya. Ini adalah perbandingan indeks yang membandingkan antara orang-orang yang melakukan order option put versus order option call. Ya, Anda bisa lihat di sini lebih banyak yang melakukan put, artinya mereka lebih condong menebak bahwa market akan turun lebih dalam. Sehingga ketika put lebih banyak daripada call, market volatile. Ya kan? Ketika fixed index di atas 20 itu tandanya market dalam kondisi volatile. Ketika market dalam kondisi volatile, maka bukan berarti akan selalu turun ke bawah. Juga tidak. Bisa saja tiba-tiba langsung naik 2%. Kemudian besoknya dibanting turun 2%. Besoknya naik 2%. Habis itu dibanting lagi turun 2%. Itu bisa dan sudah pernah terjadi. Itu ya, satu hal di sana. Kemudian kalau kepanikan ini terus terjadi, maka akan men-trigger for sale, ya, for sale. Saat ini 70% trader-trader ya volume yang ada di market US, 70%-nya itu berasal dari algoritma trading. Jadi artinya order yang dilakukan berdasarkan sebuah sistem, jadi bukan lagi berdasarkan feeling ya. Jadi sistem, harga naik ke segini apa yang dilakukan, harga turun ke sini apa yang dilakukan, harga naik ke level sekian apa yang dilakukan, itu semua udah di set by komputer ya, by system. Jadi bukan lagi mencet-mencet tiap mesti lihat detik demi detik, ini newsnya apa, ini kita apa yang kita lakukan, enggak. 70% volume trading yang ada di market US itu berdasarkan dari algo trading. Bahkan di Interactive Brokers pun itu juga ada menu di mana meminta persetujuan kita apakah Anda ingin melakukan order ini based on algo trading atau tidak. Ya, yang sudah pakai Interactive Brokers tentu tahu ya. Jadi dia akan mencarikan best price for sell, best price for buy itu seperti apa ya.
Nah, karena saya tidak tahu rumusnya dia seperti apa, maka saya tidak pakai itu. Ya, saya lebih prefer ke buy stop dan sell stop, as simple as that. Cuma maksud saya adalah kalau pelemahan ini terus berlanjut akan menimbulkan kepanikan yang lebih besar karena men-trigger for sale besar-besaran. Dan kalau mesin yang jual itu dia gak peduli harganya berapa, selama itu sudah dinyatakan kita harus jual itu barang, selama masih ada bidnya, buang. Ya kan? Tidak pakai feeling, tidak pakai perasaan, tidak pakai fear, tidak pakai greedy. Ya, perintahnya apa, dia lakukan. Seperti itu. Indonesia belum merespon apapun terkait tarif ini, karena kan kita masih dalam suasana libur lebaran, ya, libur panjang. Apakah IHSG akan kena dampaknya? Jawabannya iya, tapi saya rasa tidak terlalu besar, karena ekspor kita ke Amerika Serikat itu lebih banyak dalam bentuk, kalau saya tidak salah ingat itu perikanan. Manufaktur kita kalah, Pak, ya, dari China. Jadi makanya Anda lihat di sini, kita itu meskipun dipajakin segini, ya memang impor eksportir akan teriak-teriak juga ya, karena 32% itu besar sekali. Tapi Anda bisa lihat di sini, Vietnam itu 46%. Jadi memang target utama daripada Donald Trump, ya target utama daripada Donald Trump itu sebenarnya bukan ke negara-negara lain ini, enggak. Yang lain-lain ini mah biasa aja, ya biasa. Yang diincar adalah China dan seluruh afiliasi perusahaan-perusahaan China yang membuka pabrik di negara-negara lain. Ya, contohnya ya kita sama-sama tahu banyak pabrik yang sudah ada di Vietnam. Nah, sekarang Vietnam kalau dihajar seperti ini, 46% tarif, moncrot Pak. Ya, makanya tidak kaget kalau kemarin bursa Vietnam dalam satu hari turun 6,8%. Dan hari ini masih turun lagi sebesar 3,3%. Ya, walaupun belum close. Tapi Anda lihat ekornya ini panjang sekali ya. Jadi ya kita bisa tahulah seberapa paniknya orang-orang yang ada di Vietnam ini mendengar hal seperti ini. Ya, itulah akibatnya kalau pertumbuhan ekonomi terlalu bergantung kepada satu hal. Kita sama-sama tahu Vietnam bergantung besar mati-matian kepada China, di mana banyak perusahaan China pindah pabrik ke Vietnam. Sekarang Vietnam dipajakin begini, apa nggak moncrot? Ya, moncrot pasti. Ya nggak goblok lah lu Donald Trump, ya kan? Orang pintar seperti itu. Kita akan berdampak, ya, tapi saya rasa tidak akan terlalu besar karena Anda bisa lihat di sini, contoh ya, Filipina itu juga kena tarif, ya. Tapi Anda bisa lihat turunnya kan tidak seperti Vietnam yang turun sampai 6%, ya kan? Biasa aja bro, nah gitu ya. Terus Thailand juga turun, tapi tidak turun sampai 6%. Enggak. Ya, jadi akankah berdampak kepada IHSG? Tentu saja pasti berdampak. Gak mungkin tidak berdampak. Ya kan, pasti berdampak. Tapi apakah dampaknya ini akan jangka panjang? Jawabannya tidak. Karena semua negara, ya ini kan namanya dagang ya. Ada negosiasi. Semua negara mayoritas pasti akan segera melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Gak mungkin enggak. Tapi dalam jangka pendek, apakah akan berdampak kepada market? Tentu saja iya, pastilah. Cut loss enggak nih? Kembali ke planning masing-masing. Makanya kan dari awal di channel YouTube saya ini selalu saya bilang harus punya sistem trading, harus punya ada plan, ya kan? Jadi supaya nggak plongo gitu. Planning itu apa sih? Ya simple. Kamu mau masuk lewat pintu mana, nanti keluarnya lewat pintu mana. Kamu mau beli di harga berapa? Kalau tebakanmu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan nih, market tidak berjalan sesuai dengan tebakanmu, maka kamu akan keluar di harga berapa. Itu harus ada, sesimpel itu planning. Bukan cuma taunya beli terus. Tolol itu namanya.
Ya, nggak ada yang namanya, wah saya salah nih, saya harus keluar nih di harga berapa. Kalau tidak memikirkan itu, tolol itu namanya. Ya, penjudi lebih buruk daripada penjudi. Ya, penjudi aja tahu kapan harus pulang ketika uang yang dia bawa hari ini sudah habis. Yang di rumah kan belum habis. Kalau yang dia bawa ke kasino sudah habis, ya pulang dia. Kan nggak bisa lagi mau main. Ya paling pinjam duit apa segala macam. Ini kita bicara kasino legal lah ya, bukan yang ilegal-ilegal punya. Kalau uang sudah habis ya udah pulang. Seperti itu. Bukan buy terus, buy terus, buy terus, buy terus. Tolol. Ya. Secara jangka pendek pasti akan terasa. Sebesar apa? Saya nggak tahu. Ya, sebesar apa saya nggak tahu. Anda harus riset sendiri. Seberapa besar ekspor Indonesia ke Amerika dan seberapa besar import kita dari Amerika Serikat. Penting tidak bahan-bahannya, ya. Contoh misalnya yang kita ekspor itu ternyata misalnya udang, perikanan, seafood apa segala macam. Ini kalau sampai kita dikenain tarif, kita masih bisa buang nggak ke negara lain? Oh ternyata masih bisa. Ya udah nggak ada masalah gitu loh. Ya kan? Terus seberapa besar sih ekspor kita ke negara Amerika Serikat? Anda riset. Apakah itu termasuk top 5 daripada mitra dagang kita? Kalau jawabannya iya, tapi nomor 5 dan ibaratnya juga impact-nya nggak terlalu besar. Karena nomor 1, 2, 3-nya besar banget. Ya udah no problem Pak. Untuk for the long term-nya no problem. Gitu loh. Jadi santai wae kalau Anda sudah melakukan riset. Kalau belum riset, Anda cuma tola-tole, bingung. Ya kan? Kalau saya nggak bingung, saya full cash di market Indo. Jadi ya, santai wae. Bisa nggak nanti tanggal 8 ISG Open, kita ternyata malah hijau? Ya bisa aja, karena semua orang sudah melakukan riset. Ini kan liburnya panjang nih. Liburnya panjang, semua orang ternyata big fund juga melakukan riset. Oh alah nggak masalah kita dikenain tarif. Kita tinggal ekspor ke negara yang lain, udah beres. Toh memang selama ini kalau kita ekspor barang ke Amerika Serikat tuh susah mau masuk. Barriernya banyak. Makanya banyak eksportir ini, malas lah ekspor ke Amerika Serikat, mending ekspor ke negara lain aja. Ya gitu kan misalnya. Riset dilakukan, ibaratnya kita dikenakan 30-an% tarif, ya dampaknya juga nggak terlalu besar, misalnya begitu. Hijau bisa Pak, bisa terjadi seperti itu. Ya, tapi yang jelas, yang terlalu berharap kepada Amerika Serikat, yang selama ini udah kadalin Amerika Serikat, yaitu Vietnam, di mana Vietnam menerima begitu banyak uang dari China, pabrik-pabrik dari China pindah ke Vietnam, sekarang kelabakan, ya kelabakan, pusing ini. Karena harus bagaimana? Dia mau ngomong ke Amerika Serikat susah. Karena yang diekspor ini adalah barang China. Semua orang juga tahu ini barang China. Harusnya China yang ke sana ngomong gitu loh. Tapi dia juga nggak bisa neken China ke sana. Jadi serba sulit. Ya, serba sulit. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Donald Trump on the track sesuai dengan misi awalnya, yaitu memperkecil borrowing cost, ya, memperlemah nilai USD supaya barang-barangnya tidak dianggap mahal, ya. Karena kalau ini tindakan yang dilakukan Trump adalah goblok dan menuju ke resesi global, maka harusnya kalau Anda lihat, harusnya gold itu terbang. Nah, ya, harusnya gold terbang gila-gilaan pada saat diumumkannya tarif. Anda lihat kemarin seperti apa candlenya? Kagak ngejos, kagak hijau. Ya. Kagak hijau. Malah candlenya merah. Jadi bisa kita bilang di gold yang harusnya kalau resesi itu memang terjadi, dia akan kencang naiknya. Pada saat aturan itu ditandatangani oleh Donald Trump, para traders di gold justru melakukan sell. Karena candlenya ditutup merah. Seperti itu. Jadi kalau saya ngelihat untuk terjadinya resesi mungkin bisa, tapi resesi jangka pendek doang, nggak akan panjang. Karena semua negara sudah siap untuk berunding kembali dengan Amerika Serikat kok. Ya, semua perlu memberi makan kepada rakyatnya masing-masing. Ya kan, semua juga sadar selama ini memang sudah dipermudah dengan melakukan ekspornya banyak ke Amerika Serikat. Ya sekarang ya saatnya untuk ya kurang lebih lah. Ya kan? Mereka sudah terlalu lama diuntungkan. Jadi ya wajar kalau ya oke lah
Sekarang saya mau duduk bareng sama Amerika Serikat. Pokoknya yang penting saya masih bisa jalan lah barang saya ke negaramu. Ya kan? Makanya hanya 2 negara saja yang sudah terang-terangan mengatakan kita akan balas. Yaitu Jerman dan Perancis. Sedangkan China aja santai-santai wae masih. Dia masih mencoba mencerna ini gue mesti ngapain ya. Santai dulu. Ya kan? Nggak langsung kebakaran jenggot. Jadi itu dari saya. Jangan terlalu menyikapi perang dagang ini secara berlebihan, ya. Karena ternyata tidak semua produk itu kena tarif, ya. Seperti tadi semiconductor tidak, makanya saya bingung karena semiconductor tidak. Terus kenapa Meta, ya? Nah ini Anda lihat ya, kalau semiconductor tidak, kenapa Nvidia jatuh 7%? Kan aneh toh. Kalau semiconductor tidak, kenapa Google turun 3%, hampir 4%, Meta hampir 9%? Ya kan lucu ya. Mereka ini jualan jasa, bro. Gak melok-melok kena tarif. Gitu loh. Sedangkan semiconductor yang mereka butuhkan justru tidak kena tarif. Artinya kan tidak memperbesar cost produksi mereka untuk server apa segala macam. Lah terus kenapa mereka harus jatuh sedalam ini? Kan aneh. Kalau Apple oke lah, Apple ya. Kalau Apple oke lah. Dia kan diproduksi di China. Kita sama-sama tahu lah. Oke, dia pasti kena dampak. Ya kan harga barang-barang, harga produk Apple akan lebih mahal. Jelas. Ya kan Tesla, Amazon pasti berdampak. Karena barang-barang yang dijual di e-commerce Amazon udah pasti harganya gak akan seperti sekarang, pasti akan lebih tinggi nantinya. Tapi kayak Nvidia, Google, Meta ini saya bingung nih kenapa kok ikutan merah? Nah, kan aneh. Di saat kepanikan seperti ini, kalau Anda berpikir dengan kepala dingin, justru menciptakan opportunity atau peluang. Ambil contoh nih ya, Google. Google itu harganya tadi malam close di harga 172. 172. Tadi malam Google close di harga 150,72 US dollar per lembar. Padahal secara kalkulasi discounted cash flow ya itu valuasinya ada di harga 180 US dollar. Valuasi berdasarkan discounted cash flow based on earnings-nya saja. Itu valuasinya Google ada di harga 247. Tadi malam close cuma 150. Bukankah ini opportunity? Sedangkan semiconductor tidak ikut-ikutan kena tarif loh. Coba pikirkan, kapan lagi bisa ada peluang seperti ini? Ya, kalau kepala dingin tuh enak. Meta. Meta juga sama nih, Anda bisa lihat. Di sini untuk Meta, nah semalam close di harga 531. Sedangkan harga wajarnya ada di harga 647 sampai 754 US dollar. Meta jualan barang apa? Gak ada barang yang dijual sama Meta, jadi gak ikut-ikutan tarif gitu loh. Justru ini opportunity. Donald Trump juga nggak gila lah, semiconductor dikenain tarif ya nggak mungkin lah. Mati dia bunuh diri karena Amerika adalah negara teknologi, sedangkan teknologi butuh semiconductor. Seperti itu. That's why posisi saya di market US pun adanya daripada saya bingung ya mau beli yang mana nih, perusahaan yang mana nih gitu kan. Ya udah saya beli saham-saham teknologi lewat satu indeks yang namanya QQQ atau Nasdaq ya. Jadi saya beli, ini bukan futures ya. Jadi ibaratnya tidak ada leverage. Nah, itu QQQ sama dengan Nasdaq Amerika ya. Jadi Nasdaq naik 1%, QQQ naik 1%. Nah, karena saya tidak suka yang terlalu lambat ya kan. Naik 1, turun 1 gitu kan. Indeks itu kan begitu ya, naik 1, turun 1, naik 2, turun 2. Alah, lemot. Jadi saya mencari yang lebih ada adrenalin, yaitu kalau bisa dikali 3. Ya. Nasdaq naik 1%,
produk yang saya beli naik 3%. Nasdaq turun 1%, produk yang saya beli turun 3%. Seperti itu. Itu namanya TQQQ. Jadi ETF Nasdaq tapi dikali 3 pergerakannya. Jadi kalau Nasdaq-nya naik 1, TQQQ naik 3%. Nasdaq turun 1%, TQQQ turun 3%. Jadi ini contoh ya, kayak tadi malam QQQ turun 5,35%. Maka TQQQ turun 16,07%. Seperti itu. Posisi saya ada di sini, TQQQ. Ya. Selama semikonduktor tidak dikenakan tarif, kalaupun kena tapi tidak besar, ya tidak sampai 40%, 30%, tidak masalah bos. Ya, nggak masalah. Ya, karena tidak sebesar produk-produk lain yang kena tarif. Jadi alangkah anehnya kalau Nasdaq jatuh seperti ini, padahal kalau dipikir produk-produknya tidak kena tarif. Oke lah, Apple ada. Apple ini kan berat sekali bobotnya ya. Apple ini berat bobotnya terhadap Nasdaq. Nah, Apple-nya drop banyak. Sudah drop berapa persen ya dari puncak? 21% dari puncak Apple ya. Bobotnya juga terlalu besar di dalam Nasdaq. Wajar Nasdaq-nya ikut jatuh. Tapi kan di dalam Nasdaq itu ada Google yang tidak harus memproduksi barang di China. Ya kan, ada Meta yang tidak harus memproduksi barang di China, ada Nvidia yang tidak harus memproduksi barang di China, ya kan, no problem. Itulah kenapa saya berani ambil Nasdaq dan pakai TQQQ, ya, doping kali 3 seperti itu. Posisi saya ada di situ. Oke, sudah terlalu panjang ini. Intinya adalah tidak perlu panik, ya, jangka pendek pasti ada dampak, tapi secara jangka panjang, ya ini semua cuma mendesak orang untuk melakukan negosiasi saja. Ya, jangka panjang kembali kepada fundamental masing-masing. Jadi yang akan rugi besar adalah para trader-trader bodoh yang tidak punya plan, yang tidak punya sistem. So, next time jangan ulangi lagi ketololan yang sama. Investasi leher ke atas, ya. Bukan cuman buka account, top up ke RDN, terus pencet-pencet order, buy sell, itu udah kayak judi online, Pak. Jadi saya setuju dengan kata Pak Prabowo bahwa saham untuk orang kecil itu udah kayak main judi. Karena di otak dia itu cuman pingin cuan tanpa investasi leher ke atas, ya kan? Mana mungkin Anda beli raket yang begitu mahal, raket badminton harga 3 juta, 4 juta gitu ya. Anda belum pernah main badminton selama ini. Anda beli raket 3 juta, 4 juta, terus Anda ingin jago mainnya. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin lah. Stick biliar, Anda belum pernah main biliar sama sekali. Terus tiba-tiba Anda beli stick biliar yang harganya 150 juta, terus Anda jadi jago gitu main biliarnya. Wah, goblok aja kalau pemikirannya seperti itu. Jadi kalau Anda belum pernah trading, atau pengalaman Anda trading itu mungkin hanya hitungan 1-3 bulan, terus Anda top up uang gede, terus Anda pikir dengan uang Anda sebesar itu tidak akan bisa rugi. Suatu tolol, suatu tindakan tolol itu namanya. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.